Juga kita senantiasa mengirimkan kepada penghulu alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga berkat tuntunan-tuntunan beliau, petunjuk-petunjuk beliau, bimbingan-bimbingan beliau, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mengenal diri kita dan mengenal Allah. Karena mengenal diri kita dan mengenal Allah, sehingga kita senantiasa berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan selain ibadah sebagai tujuan hidup kita, tapi menjadikan ibadah sebagai tujuan utama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebahagian orang, para jamaah sekalian, kadang-kadang dalam hidup ini lebih mengutamakan yang lain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya diberikan petunjuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan ataupun mewujudkan bahawa dalam hidup ini kita lebih mengutamakan beribadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama menghadapi suasana Idul Adha yang tidak lama lagi akan kita hadapi, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban, para jamaah sekalian, setiap tiba tahun ataupun bulan Idul Adha, maka berbarengan dengan itu pula para guru kita, para ulama selalu mengingatkan kita, menyampaikan kepada kita petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika umat Islam menghadapi bulan Idul Adha, apa kebiasaan-kebiasaan ibadah yang dilakukan. Ini senantiasa diulang-ulang oleh baginda Rasulullah, lalu dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak-jejak mereka sampai ke akhir zaman, senantiasa mengingatkan kita bahwa salah satu ibadah di bulan Idul Adha ini, selain kita melaksanakan salat Idul Adha, adalah berkurban. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu terlalu banyak. Ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dulu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentu kepada kita sekalian. Fasabbih bihamdi rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Orang Islam yang banyak sekali diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian.
rezeki yang begitu melimpah ruah, maka janganlah kita melupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bersyukur seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan kepadamu nikmat-nikmatnya yang lain. Tapi pada saat kita tidak bersyukur, wala in kafartum, pada saat kamu mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini mari kita mengajak diri kita sendiri menyahuti panggilan Allah dan panggilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan sudah diberikan banyak nikmat kepada kita, jangan sampai kita lupa terhadap nikmat tersebut. Nikmat apa para jamaah sekalian? Nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau melakukan kurban pada Idul Adha. Anehnya para jamaah sekalian, pada saat Idul Adha ini ada orang yang kadang-kadang kaget ketika kita menanyakan, misalnya ya, Bapak atau Ibu ada rencana kurban untuk Idul Adha ini? Kapan Idul Adha? Masih ada yang bertanya kapan Idul Adha. Di situ pertanda bahwa memang tidak ada niat di dalam hatinya untuk berkurban. Tidak ada niat dalam hatinya untuk berkurban kepada Allah. Padahal salah satu cara untuk mengingatkan kita senantiasa mau melaksanakan kurban adalah dengan menabung uang walaupun sedikit demi sedikit. Ada orang yang beralasan kalau tidak bahwa untuk berkorban itu tidak ada dana. Padahal orang yang mengatakan tidak ada dana itu kendaraan yang dipakai kendaraan yang mewah. Rumah yang ditempati rumah yang mewah. Peralatan rumah, peralatan yang mewah dan lain sebagainya. Tapi hanya untuk membeli seekor kambing, itu uang yang tidak ada. Sehingga sebahagian orang mengatakan, para jamaah sekalian, bahwa ternyata harga seekor kambing itu lebih mahal dari mobil Fortuner. Karena kalau mobil sanggup dibeli yang ratusan juta bahkan 500-an juta, sementara kambing yang harganya sekitar 2 jutaan terkesan mahal, lebih mahal dari harga mobil mewah yang dipakai. Hal inilah yang senantiasa kita ajak diri kita sendiri supaya menyadari, oh ya, bahwa saya pakai Fortuner, tapi masa untuk berkorban tidak sanggup. Makanya dalam kitab-kitab fikih oleh sebahagian ulama mengatakan, ya, berkorban itu kalau kita meninggalkan korban, ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i dikatakan hukum melaksanakan korban itu sunat, ya, tapi orang yang meninggalkan korban itu adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang yang tidak berkorban itu tidak melaksanakan, tidak dibolehkan salat
di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering mendengar keluhan di kalangan masyarakat kita bahwa seolah-olah kalau berkorban itu harus menghabiskan dana yang begitu banyak. Padahal pada malam hari ini kita coba lihat bagaimana tuntunan Rasulullah supaya semua kita mampu melaksanakan korban. Nah, ini kita temukan dalam penjelasan kitab hadis Tuhfatul Ahwadhi. Babu ma jaa anna syatal wahidata tujzi'u an ahlil bait. Ini sudah sering kita ulang-ulang setiap tibanya Idul Adha. Bab tentang bahwa seekor kambing itu mencukupi untuk seisi rumah. Jadi begitu pentingnya melaksanakan korban, begitu digalakkan oleh Islam agar kita mau berkorban, sampai-sampai diberikan kemudahan oleh baginda Rasulullah. Bagi kita yang sudah terpaut hatinya dengan tuntunan Rasulullah, Rasulullah mengatakan 1 ekor kambing itu cukup untuk berkorban 1 keluarga. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umarah bin Abdillah qala sami'tu Ata'a ibn Yasar yaqul sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Umarah ibnu Abdillah, beliau mengatakan, saya mendengar Atha ibnu Yasar mengatakan, sa'altu Aba Ayyub, saya bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Atha bin Yasar ini seorang ulama tabi'in, jadi ulama yang hidup setelah masa sahabat. Dia sempat bertemu dengan salah seorang sahabat yang disebutkan dalam hadis ini, yang namanya Abu Ayyub al-Ansari. Dia penasaran bagaimana praktek pelaksanaan kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Ayyub al-Ansari, bagaimana kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sebenarnya praktek berkurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi dia ingin tahu betul bagaimana sesungguhnya praktek kurban yang dilakukan oleh Nabi. Apakah memang harus mewah-mewah sekali sehingga kalau tidak mewah tidak jadi berkurban? Apakah harus ditentukan bahwa tahun ini saya berkurban untuk anak yang tua, atau tahun ini saya berkurban untuk saya sendiri, lalu tahun depan untuk istri saya, mama, anak-anak, lalu tahun berikutnya lagi untuk anak yang tua, untuk anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apakah memang harus seperti itu kita berkorban? Dan ini satu gejala yang dapat kita saksikan dalam masyarakat kita sampai sekarang ini. Sehingga kalau seseorang punya anak sampai 5-6 orang, sementara dia mau berkorban, padahal dia dari segi biaya hidupnya pas-pasan,
Tetapi karena meyakini seolah-olah berkurban harus ditentukan orangnya, tahun ini untuk ayah, tahun depan untuk mama, tahun berikutnya baru untuk anak. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Andai kata memang kita praktekkan demikian, boleh jadi yang seharusnya kita bisa berkurban untuk seisi rumah, tapi ketika kita kotak-kotak, kita tentukan tahun ini untuk si fulan, tahun depan untuk si fulan, maka bahagian kurban hanya dirasakan oleh sebahagian saja. Boleh jadi nanti kehabisan uang, giliran bagi yang lain, bagi anak-anak yang lain tidak akan mendapat giliran karena dia tidak diikutkan pada saat pertama sekali dia berkurban. Barangkali inilah yang dirasakan oleh Atha bin Yasar. Apakah memang seperti itu berkurban? Dia bertanya lalu kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, engkau adalah salah seorang sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau saksikan praktek Rasulullah ataupun praktek para sahabat Rasulullah dalam hal berkurban? Faqala, lalu Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, kana ar-rajulu yudhhi bisyati anhu. Dahulu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, para sahabat itu atau seseorang di kalangan sahabat itu yudhhi bisyat, mereka berkurban dengan memotong seekor kambing. Anhu, memotong seekor kambing untuk dirinya. Wa an ahli baitihi, dan untuk seisi keluarganya. Fayakuluna, lalu dari hewan kurban itu mereka makan dari hewan tersebut. Fayakuluna wa yut'imuna, dan memberi makan pula kepada orang lain. Hanya dari seekor kambing, makan untuk dirinya, seisi rumah, dan diberi makan kepada orang lain. Hatta tabahan nas fasarat kama tara, sehingga hari demi hari berganti, jadilah manusia membanggakan diri, memamerkan diri untuk berkurban. Wasorat kama tara, maka jadilah sebagaimana yang kamu lihat sekarang ini. Melihat hadis ini para jamaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai seorang sahabat Rasulullah ini menceritakan kepada Atha bin Yasar yang bertanya tadi, ya. Jadi situasi korban atau kurban pada masa Atha, ini masa sahabat, masa tabi'in ini, abad-abad kedua Hijriah. Itu orang kalau mau berkurban, kalau tidak bermewah-mewah, tidak memotong sapi, istilah kita sekarang, memotong kerbau dan sebagainya, seolah-olah mereka tidak mau berkurban. Tapi dulu kami pada masa sahabat, seorang sahabat memotong seekor kambing untuk dirinya dan untuk seisi rumahnya, seekor kambing. Tapi sekarang semakin hari berganti, kamu lihatlah, manusia sudah mulai tabahan nas. Tabahan nas diterjemahkan oleh para ulama adalah orang mulai berbangga-bangga dengan kurban. Ada seekor kambing tidak mau berkurban. Kapan mau berkurban? Ketika ada sapi. Tapi apakah dengan sapi itu dia berkurban secara ikhlas? Masih dipertanyakan. Tabahan nas. Boleh jadi orang berkurban itu hanya membanggakan diri. Ketika tetangga sebelah hanya memotong seekor kambing, kita gengsi.
kita harus memotong seekor sapi. Tidak salah para jamaah sekalian. Tetapi ketika itu tidak mampu dilakukan lalu meninggalkan kurban, itu justru yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berpandukan kepada sejarah hidup Rasulullah, sejarah hidup para sahabat. Mereka tidak berbangga-bangga dengan kurban. Satu ekor kambing pun bisa berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya para jemaah sekalian. Fasarat kama tara. Sekarang lihatlah sebagaimana kamu lihat. Orang sudah berbangga-bangga seperti itu. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahihun. Abu Isa mengatakan, Abu Isa ini At-Tirmizi. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan amal ibadah kita. Wal amalu ala hadza 'inda ba'dhi ahli ilmi. Jadi beginilah dipraktekkan di kalangan sebahagian ahli ilmu. Ahli ilmu di kalangan para sahabat, ahli ilmu di kalangan para tabi'in dan seterusnya. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dan pendapat Ishaq. Wahtajja bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu dhaha bi kabshin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kibash, seekor domba. Faqala hadza amman lam yudhi min ummati. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, yang saya kurban ini adalah untuk umatku yang tidak berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala ba'du ahli ilmi, la tujzi'u syatu illa an nafsin wahidatin wa huwa qaulu Abdullah bin al-Mubarak wa ghairihi min ahli al-ilm. Ada dua pendapat di sini para jamaah sekalian. Sebagian ulama mengatakan tidak mencukupi seekor kambing kecuali untuk seorang diri, dan ini pendapat Ibnul Mubarak dan beberapa ulama yang lain. Tetapi yang di atas itu juga pendapat imam-imam mazhab yang mengatakan boleh berkurban dengan seekor kambing saja juga boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat penjelasan ulama-ulama fikih, para fuqaha dalam mazhab Syafi'i juga telah memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana cara berkurban. Kita baca misalnya dalam kitab Al-Mahalli, salah satu kitab rujukan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Pada juz 4 halaman 249 sampai 250 dikatakan wal ba'iru wal baqaratu ay kullum minhuma yujzi'u an sab'atin. Ya. Jadi sapi cukup untuk 7 orang. Ya. Itu yang sudah kita paham semua. Tapi yang sering kadang-kadang kita melupakan. Wasyatu tujzi'u an wahidin. Sementara seekor kambing itu cukup untuk 1 orang. Lalu dibuat catatan tambahan. Wa man kana lahu ahlu baitin hasalatis sunnatu li jami'ihim. Jadi setelah dikatakan bahwa ini penjelasan terhadap hadis yang kita bacakan tadi, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari, praktek kurban di masa Rasulullah. Setelah dikatakan dalam kitab Al-Mahalli bahwa seekor kambing cukup untuk 1 orang.
Kemudian dilanjutkan, wa man kana lahu ahlu baitin hasalatis sunnatu li jami'ihim. Barang siapa yang mempunyai keluarga, artinya orang hidup bukan seorang diri, dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Hasalatis sunnatu li jami'ihim. Maka sunnah sudah mencakup bagi semua mereka, seisi rumah. Wa kadza yuqalu fi kulli wahidin minas sab'ati. Demikian juga dikatakan pada setiap orang dalam 7 orang, masing-masing dari 7 orang. Misalnya kita berkongsi, berserikat, berkurban 1 sapi. Ya, 1 sapi berkongsi oleh 7 orang. Masing-masing orang dari 7, nah dikatakan di sini, fi kulli wahidin minas sab'ati, masing-masing orang dari 7 orang tadi, fattadhiyatu sunnatu kifayah. Maka berkurban itu sunat kifayah baginya. Di kulli ahli baitin, bagi setiap orang yang ada keluarganya, ay wa sunnatu ainan liman laisa lahu ahlu baitin. Dan sunnat ain bagi orang yang belum punya keluarga. Jadi kalau kita umpamanya 7 orang, kalau kita misalnya sudah berkeluarga, ya, itu at-tadhiyatu sunnatu kifayah. Melaksanakan kurban itu cukup sunat kifayah. Tetapi bagi orang yang tidak punya keluarga, wa sunnatu ainan liman laisa lahu ahlul baitin, dia sunat ain, ya, bagi pribadi dia hukumnya sunat ain ketika dia belum berkeluarga. Nanti kita lihat penjelasan lebih lanjut. Dalam kitab Hasyiahnya Al-Qalyubi dijelaskan, wa in kana lahu ahlu baitin hasalatis sunnatu li jami'ihim. Apa makna? Apabila orang sudah berkeluarga, artinya dia tinggal dalam satu keluarga, dalam satu rumah, bukan seorang diri, dia punya istri, punya anak. Ketika dia berkurban, maka kurban yang dilakukan itu hasalatis sunnah. Itu berlaku untuk seisi rumah kurban yang dilakukan. Tidak mesti kepada si ayah, tidak mesti kepada anak yang tua, anak nomor 2 dan seterusnya, tidak mesti. Ya kalau ada lebih baik, tapi jangan karena ketika tidak ada lalu ditentukan ini untuk si A, tahun depan untuk si B. Lalu dikatakan dalam kitab Hasyiah Qalyubi, ya, makna wa in kana lahu ahlu baitin hasalatis sunnatu li jami'ihim, sarihu hadhil ibarah annal murada bi ahlil baiti man talzamu nafaqatuhum lil mudahhi. Jadi makna ibarat ini jelas, ya, bahwa makna ahlul baiti man talzamu nafaqatuhum lil mudahhi. Jadi makna seisi rumah itu, orang satu keluarga itu adalah orang yang nafkah mereka itu ditanggung oleh orang mudahhi. Jadi dengan bahasa kita, seorang ayah lah. Ayah yang membeli kambing, dia punya istrinya, punya mama kita misalnya, punya anak-anak. Itu kalau untuk seisi keluarga dia yang tanggung nafkahnya, maka dia potong seekor kambing bisa mencakupi kepada keluarganya. Wa anna sawaba lahum kal mudahhi. Ya, dalam kitab Muhalli begitu dikatakan.
Jadi pahala itu bukan saja kepada seorang ayah. Di ayah yang melaksanakan kurban, maka pahala dari kurban itu bukan saja kembali kepada ayah, tetapi mencakup ahlu baitihi, itu keluarga dari seorang ayah itu. Wa anna sawaba lahum kal mudahi. Jadi pahala bagi mereka, bagi keluarganya, sama seperti pahala bagi dia sendiri yang memotong korban itu. Wa annal mudahi huwa al malzumu bin nafaqati. Dan bahwasanya mudahi itu orang yang berkorban itu adalah dia yang memang berkewajiban memberikan nafkah. Nah, diulang lagi yang tadi ya. Berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Wa syaikhuna wafaqa 'alal awal. Ya. Jadi guru kami ini Syekh Syihabuddin Ar-Ramli itu setuju ya dengan pendapat yang pertama itu. Pendapat memang di sini ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bahkan dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi, disebutkan di sana ada perbedaan pandangan sebenarnya. Apa makna ya, apa makna seorang yang memotong kambing misalnya lalu yakfi li jami'i ahlihi, cukup bagi seluruh keluarganya. Apa maknanya? Sebahagian ulama memahami makna yakfi li jami'i ahlihi itu artinya sakatatil talab, yasqutut talab, artinya bukan mendapat pahala tapi gugurnya tuntutan. Jadi ketika kita diminta oleh Rasulullah untuk mau berkurban, maka dengan memotong seekor kambing tadi dalam satu keluarga, berarti anggota keluarga yang lain sudah gugur dari tuntutan untuk berkorban. Jadi makna yakfi di situ adalah gugurnya tuntutan bagi yang lain. Ya, walaupun sebagian ulama yang lain memahami yang dimaksudkan di situ adalah hasalatis sawab. Artinya bukan sekedar gugur tapi mendapat pahala. Tapi kan tidak ada persoalan dalam pemahaman ini. Apakah makna yakfi itu hanya sekedar gugurnya tuntutan bagi yang lain, ataupun yakfi itu mendapat pahala bagi orang yang lain? Enggak ada persoalan dalam pengamalan kita. Karena soal pahala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas dalam melaksanakan amalan, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan wa innama yasqutu 'anil baqina at-talabu kama huwa sya'nu fardil kifayah atau sunnatil kifayah. Di sebagian ulama mengatakan yang gugur dari yang lain itu adalah talab. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad dituntut untuk mau berkorban. Ketika satu orang ayah berkorban dalam satu keluarga, artinya tuntutan itu sudah terpenuhi. Ini dipahami oleh sebahagian ulama kita bermazhab Syafi'i. Walaupun sebahagian yang lain tadi mengatakan yang dimaksud yakfi itu adalah walaupun satu yang berkorban, yang lain dia mendapat pahala. Jadi pendapat apapun yang dipilih dalam dua mazhab atau dalam dua wajah ini, itu dapat kita laksanakan bagi orang yang mau melaksanakan. Apakah hanya sekedar gugurnya tuntutan? Coba sekarang kita niatkan hanya untuk si A. Berarti yang lain nggak dapat apa-apa dia.
Tapi ketika kita tidak meniatkan secara khusus, itu bisa menggugurkan tuntutan bagi yang lain. Ini minimal, ini ceritanya cerita minimal. Tapi bagi orang yang mampu ya tidak ada masalah. Satu orang, satu ekor kambing kan. Tapi bagi kita tidak mampu, satu orang cukup untuk semua. Asal kita tidak tentukan kepada orang-orang tertentu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang telah dikomentari oleh para ulama ini itu bukan komentar tanpa dasar. Ya. Jadi pendapat-pendapat tadi senantiasa merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca dalam beberapa kitab fikih itu dikatakan dasarnya adalah Nabi pernah berkurban, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini. Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kibash, 2 ekor domba. Wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad. Lalu beliau berdoa, ya Allah terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi setelah berkorban dengan kibas itu untuk Nabi Muhammad sendiri, untuk keluarga dan untuk umat. Dan banyak juga hadis-hadis yang lain. Dan karena waktu sudah singkat, sudah mau masuk waktu Isya, kita padai sampai di sini dulu. Yang kesimpulannya adalah berkurban dengan seekor kambing dapat mencukupi satu keluarga. Makna mencukupi boleh jadi gugur tuntutan bagi isi keluarga yang lain, ataupun mencukupi dalam pengertian mendapat pahala bagi yang lain. Kalau memang sudah demikian, apalagi masalahnya bagi kita para jamaah sekalian. Jadi ketika dituntut berkorban itu sebenarnya tidak susah. 1 ekor kambing kalau kita kumpulkan uang 1 tahun, mungkin ya, bagi orang yang hidupnya sederhana pun insya Allah dapat terlaksana dengan baik. Makanya di negara-negara muslim lain kita lihat berkurban itu ratusan ekor kambing, ratusan ekor sapi. Mengapa? Karena mereka memprogramkan berkurban ini. Inilah mungkin ya yang perlu kita sadari, perlu kita galakkan untuk berkurban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja para jemaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.